Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama aku, Audrey Vanessa. Dan seperti apa tema kali ini? Let's check this out! Fashionista sebagai salah satu pekerja kreatif, fashion designer atau pelaku fashion harus terus mampu mengembangkan teknik atau membuat sesuatu yang berbeda. Di antaranya dengan berkreasi dengan busana yang ada dan ditambahkan sehingga membuat sesuatu yang berbeda. Salah satu caranya ialah dengan teknik patchwork. Secara harafiah, patchwork atau jahit tambal ialah kerajinan yang menggabungkan potongan kain yang memiliki motif dan warna berbeda menjadi bentuk baru. Dalam hal ini, seorang desainer kerap menambal atau menjahit ulang motif busana yang ada dengan menggabungkan teknik atau bahan baru. Berawal dari pemanfaatan barang yang sudah lama atau telah dipakai, yang selama ini dianggap sudah nggak ada nilainya, tapi justru masih bisa diubah menjadi kerajinan baru yang memiliki nilai estetika dan bisa dijual kembali. Nah, disinilah latar belakang hadirnya teknik patchwork yang menginspirasi banyak orang untuk membuat karya baru dengan teknik patchwork. Fashionista, untuk lebih mengetahui tentang patchwork, kali ini Audrey Vanessa akan bertemu seorang desainer muda berbakat Indonesia. Siapa dia? Let's find out. Yes, Fashionista, seperti itu tema kita kali ini. Dan sekarang kita akan bertemu dengan desainer. Siapa dia? Let's go! Hai Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan Kak Kursein. Hai Kak Kursein, Halo, apa kabar nih? Audrey, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak Kursein, bisa nggak sih ceritain ke Fashionista sebenarnya sekarang Kak Kursein lagi sibuk apa nih? Yang terdekat ya, yang kemarin saya kerjakan itu saya mengerjakan koleksi untuk di show di Surabaya itu event Surabaya Fashion Parade. Dan selanjutnya bulan depan saya akan show lagi di bulan Oktober, insya Allah tanggal 10 itu anniversary ke-10 ya, annual show saya. Insya Allah ini adalah show tunggal saya yang pertama. Keren banget, ya. Show tunggal yang pertama. Ya, tapi konsepnya kecil-kecil aja sih gitu ya, lebih intimate untuk customer, enggak yang besar juga eventnya. Kalau bisa spill nggak sih Kak temanya mungkin atau konsepnya apa nih? Oke, kalau untuk tema acara ini kan saya 10 tahun saya ambil dari bahasa Spanyol itu Diez Años ya, temanya Diez Años. Nah untuk tema koleksi sendiri saya masih mengangkat dari motif wastra Indonesia, kebudayaan Indonesia ya, dengan saya mengasih nama yang ini adalah Heredita, nama koleksinya seperti itu. Keren banget, sukses ya Kak untuk persiapannya, semoga lancar semua, kita doakan yang terbaik ya Fashionista. Oke Kak, ngomong-ngomong ya, tadi kan kita bahas tentang show. Nah, sekarang kan desainer banyak nih yang sudah ke ajang internasional, ke panggung internasional membawa desain-desain mereka. Nah, kalau pendapat Kak Kursein mengenai hal ini apa nih? Dan apakah Kak Kursein mungkin pernah mempunyai pengalaman di ajang internasional? Ya, untuk event internasional ya, saat ini saya masih belum merambah ke sana. Ada planning, ada insya Allah ya, kalau memang ada kesempatan kenapa enggak ya. Tapi bagi saya sendiri di sini saya masih harus fokus di domestik dulu, di nasional dulu ya, karena saya melihat demand atau pasar di Indonesia ini sangat luas, bahkan brand-brand luar pun datang ke Indonesia untuk mengambil market di sini. Gitu. Makanya saya masih fokus untuk menguatkan pasar di Indonesia ini, gitu kan. Tentu dengan catatan kita harus berinovasi dengan model-modelnya ya, model-model bajunya, pemakaian bahan, kemudian motif-motifnya itu. Untuk show di luar negeri itu menurut saya bagus aja ya, kalau memang kita udah siap memperkenalkan karya kita ke kancah internasional sih oke aja gitu. Dan itu memang ada feedbacknya bagus ya, kenapa nggak dilakukan sih. Oke, betul sekali. Kalau dari koleksi Kak Kursein sendiri, apakah biasanya ngikutin fashion trend? Dan kalau misalnya sekarang itu fashion trendnya apa sih? Karena sebenarnya aku masih agak sedikit lost dengan tren saat ini di fashion. Kan saya di Modest ya, yaitu yang saya lihat tren fashion di Indonesia itu masih
terkotak-kotak, terbagi-bagi masih di wilayah masing-masing wilayah. Oh, Misal per daerahnya iya, ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat itu beda-beda itu. Jadi trennya itu sesuai selera masing-masing, saya lihat itu. Oke. Iya, gitu. Bahkan misalnya saya keluar koleksi ini cocok di wilayah mana, belum tentu cocok di wilayah yang satunya lagi. Iya, jadi nggak masih tren yang ada ini masih lebih ke tren masing-masing aja sih. Mungkin hanya warna, warna masih bisa dijadiin acuan untuk tren. Tapi untuk model sendiri mereka masih kayaknya fashion Indonesia ini ada orang misalnya lagi tren ini tetap mereka pakai baju yang udah 3 tahun lalu pun masih digunakan lagi, kalau masih bagus itu masih ada seperti itu. Jadi benar-benar sesuai karya dan inspirasi Betul. dari setiap desainer ya. Iya. Kalau dari Kak Hussein sendiri biasanya setiap menciptakan koleksi inspirasi dari mana sih yang diambil sampai akhirnya menciptakan suatu karya yang indah ini biasanya? Oke. Kalau saya kan sangat mencintai budaya Indonesia, ya itu entah itu dari segala hal yang berbau Indonesia, ya kecuali yang buruknya maaf ya. Jadi misal dari budayanya, seninya gitu kan, culture-nya itu yang saya angkat gitu. Saya mengambil motif-motifnya, mungkin bisa dituangkan untuk jadi motif kain atau dengan teknik printing ataupun bordir gitu. Karena memang saya tidak menggunakan wastart yang seutuhnya, misal tenun atau batik, tapi saya hanya mengambil motifnya aja, motifnya untuk saya tuangkan ke kain dengan proses printing maupun dibordir. Jadi itu mungkin akan berubah dari setiap koleksi ke koleksi. Jadi nggak hanya motif dari Sumba atau Jawa, tadi mungkin akan merambah ke tanah Batak atau ke Dayak atau ke Papua, mungkin ya nanti akan terus berkembang seperti itu. Keren banget ya. Oh ya Kak, tadi aku lupa to congratulate you for the success on your fashion show di Surabaya. Okay, Sebenarnya aku ngikutin di social media dan itu keren banget koleksi-koleksi terbarunya. Dan kalau nggak salah tema yang diangkat itu Il Resto ya Kak? Il Resto ya. Bisa betul. ceritain dikit nggak sih Kak apa tentang Il Restonya? Tema ya. Jadi dari setiap tema ke tema itu masih berkesinambungan sih, tetap kembali ke basic. Saya mengambil DNA dari wastra Indonesia gitu. Hanya saya memang untuk penamaan tema aja sih gitu, tapi intinya sama gitu kan. Saya untuk di Il Resto ini saya terinspirasi dari peninggalan-peninggalan kolonial maupun kerajaan di Indonesia sebelum kemerdekaan ya gitu. Apa sih yang ditinggalkan, mulai dari bangunan-bangunan yang tua, kemudian motif-motif itu sendiri gitu yang sekarang masih jadi warisan ya dari kehidupan masa lampau di Indonesia ini, seperti itu Kak. Indah banget ya. Jadi tradisi budaya Indonesia itu hidup melalui karya-karya Kakak. Nah Kak, kalau bisa nih koleksinya ini aku mau nanya, jadi penasaran. Tadi kan setiap koleksi itu berbeda-beda, tapi memang semua itu mengangkat tema warisan Indonesia. Nah, ada nggak sih fitur atau ciri khas yang berbeda dari koleksi terbaru atau terakhir ini? Oke. Itu yang terbaru yang akan dishokan ya. Atau yang mungkin Sudah di Il dishokan. Resto? Oh, di Il Resto. Yang di Il Resto sendiri saya menggunakan mengembangkan menjadi ada sentuhan patchwork dan freescape. Patchwork. Iya, patchwork gitu. Jadi Apa itu patchwork? aplikasi saya membuat motif bunga tapi tidak nggak 3D ya. Jadi saya tempel di beberapa bagian di busana tersebut gitu, Kak. Jadi itu teknik ya, suatu teknik. Iya, teknik dan menjadikan motif itu lebih terlihat jelas. Jadi ada motif utama dan ini motif pendampingnya gitu. Oke, lebih outstanding ya. Betul. Kak, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah bahas tentang patchwork ya. Sebenarnya sulit nggak sih atau ada tantangan tertentu nggak sih dalam menggunakan teknik patchwork di karya-karya Kak Hussein? Tentu setiap pekerjaan itu ada prosesnya ya, memang ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi ketika saya menggunakan patchwork ini memang lebih mengandalkan handmade sih ya. Jadi handmade. Mulai dari bikin motif dulu, kemudian di bordir. Nah, pengaplikasikannya itu menggunakan tangan harus. Ya itu mungkin agak sedikit lama sih biasanya gitu. Karena kan memang harus di matchingin motifnya, kemudian pengerjaan juga nggak bisa asal pakai mesin begitu aja sih. Jadi memang itu sih tinggal kerumitannya. Keren banget ya. Jadi suatu karya yang indah itu terciptakan karena kerja keras dan juga kerumitan tertentu dari setiap teknik. Ngomong-ngomong Kak, dari tadi tuh aku penasaran, kok namanya tuh Il Resto, terus yang fashion show akan mendatang itu juga pakai bahasa Italia. Itu kenapa nih? Kenapa tertarik banget sama bahasa Italia nih? Sedikit lelucon kali ya kalau pakai bahasa Indonesia, nanti judulnya kayak judul film. Jadi
Emang beda ya kosakata. Kemarin kita dengan dua kata bisa disingkat kalau dengan bahasa asing biasanya Oh, begitu. gitu Jadi ya. saya lebih simpel aja sih, lebih simpel. Jadi kadang-kadang saya bikin tema ini apa? Ada 3 suku kata dalam bahasa Indonesia. Nah kita singkat jadi bahasa asing itu cuma satu kata Oke. aja, jadi simpel gitu. Betul sih. Itu aja sih Lebih catching juga, Il Iya. Resto gitu ya. gitu. Dan karena itu nama itu udah jadi koleksi. Jadi Oh, jadi yes. setiap ini jadi orang pesan baju, saya mau koleksi A Iya. gitu. Jadi gampang nyebutnya, Ah. mudah diingat itu Betul, sih. betul, betul. Itu ya suatu keunikannya. Iya. Wah, thank you banget ya Kak Kursen udah sharing-sharing ke saya sama Sama-sama. fashionista. Aku jadi penasaran, bisa nggak sih aku lihat koleksi-koleksi yang terbaru dari Kak Kursen? Boleh banget. Boleh. Nggak hanya dilihat, tapi boleh Oke, di-fitting juga. siap. Aku tambah semangat nih kalau gitu. Fashionista jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melihat koleksi terbaru dari Kak Kursen. Hai fashionista, ini dia koleksi terbaru dari Kak Kursen. Nah Kak Kursen, kita bisa nggak sih lihat desainnya satu-satu dan mungkin spill dikit bahan atau inspirasi atau mungkin teknik-teknik tertentu. Mungkin dari yang ini kali ya? Boleh. Ini bagus banget soalnya. Aku langsung, Ini adalah dress ya, dalamnya ini itu dress. dress. Terdiri dari dua piece ya. Oh, Dua outer piece, ya? Ada outernya. Jadi ini dibikin Wow. dengan bahan fleece ininya. Fleece cut, Lalu ya. di sinilah patchworknya. Saya kasih di bagian Oke, depan ini. ini ya, patchwork, patchwork. Dan bagian belakang juga ada. Wah, keren banget sih. Nah supaya untuk nggak monoton motifnya, jadi saya mix dengan bahan motif polkadot ini. Jadi Kalau untuk dalamnya sendiri, sebenarnya one piece keren juga banget ya. udah oke sih Iya. kalau mau simple. Jadi bisa jadi dua Iya, baju ya, bisa betul. dipakai Jadi buat ini, dua baju. dan ini outernya juga bisa dipakai untuk misal dengan celana atau cuma kemeja aja. Tetap cakep gitu. ya. Iya. Wow, so pretty. Oke, mungkin kita lihat desain kedua ya berarti. Oke, yang lainnya ada ini. Ini ya, ini menarik juga nih. Nah ini juga sama, nih outer ya, ada outernya pleatskate, tapi di sini pleatsnya full. Ya, Oh, nah yes. ini ada bordernya ya di bagian ini, bordernya ada motif kawung nih kak. Oh iya. Iya, dari motif batik saya ambil Kawung, iya. untuk dibordirkan di sini. Nah seperti ini. Ini ya, full. patchworknya ini yang Nah, ini ya, patchworknya yang ini. men- Iya. muncul-muncul ini Iya. ya. Sebenarnya ini motifnya motif bunga melati, namun saya di zoom lebih perbesar supaya lebih detail. Oh Iya, yes, yes. Iya. Keren. Jadi kalau terkesan mirip bunga sepatu kali ya, cuman Sebenarnya melati ya. bunga melati, Bunga ya, betul. melati. Oke, nah ini untuk warna ungunya. Oke. Uh. Ini juga outer juga, ada Beautiful. outernya. Nah, sebenarnya ini satu piece juga bisa, namun ini saya kasih outer tulle ya, biar lebih Fashion. ya lebih fashion dan untuk menyamarkan ini di dalamnya juga supaya lebih lembut gitu. Ini. Nah, Iya, gitu. ini bahan Ini patch wrap-nya materialnya enak sampai banget belakang ya. juga. Nah, Oh, ini ada ini saya kaum combine juga. dengan warna ini teknik plisket juga di bagian tangannya. Hmm. Nah, teknik plisket, kemudian patchwork-nya ada di bagian bawah sini. Yes. Nah, oh iya. Untuk motifnya sendiri, inilah motif kaun juga ada di sini juga motifnya. Iya ya, di Iya. sini ya. Ini kombinasi pink hijau ya untuk Iya. patchworknya. Biar nggak monoton juga. Semua itu Lanjut. didetail dengan bordir-bordir di Mm-mm. kalung-kalungnya sini ya, jadi Nah, ini kelihatan lebih mewah. Ada beda lagi yang ini. Ini sebenarnya satu piece juga, namun saya untuk biar lebih terkesan edgy ya, ada outernya juga. Namun outer di sini saya pakai motifnya ini ada motif teruntum di sini. Ya, dan ini yang motif ini adalah saya ngambil dari candi Borobudur yang stupanya itu, yang bolong-bolongnya itu. Iya. Nah, jadi saya Sangat di sini. Indonesia ya, Nah, Kak. Nah, ini juga sebenarnya ini juga motif batik juga yang motif Cina peranakan itu saya masukin di sini. Itu. Dengan detail di Ada atasnya biddingnya juga, iya, ya, benar. supaya memang orang kadang-kadang pakai baju ini emang untuk ke ini ya, ke acara Event, formal. Ya, iya. betul. Kak, kalau untuk pemilihan kombinasi warna biasa seperti apa sih Kak? Gabungan-gabungan warna yang biasa Kak? Iya, saya memilihnya itu emang untuk supaya berlawanan ya. Misal ada warna di sini warnanya harus kontras, harus biar berlawanan. menonjol Iya, ya. biar menonjol gitu. Karena memang jadi kalau warnanya sama nanti dengan bahan dasarnya jadi terlalu smooth, jadi tidak terlihat eye catching gitu. Nah ini juga kombinasi warna antara krem dan coklat. Nah ini juga Cakep banget. Outer juga ya? Berarti outer emang juga. Jadi konsepnya outer ini bisa dipakai juga Wah, untuk dengan kemeja aja gitu. Iya, jadi training Nah banget. ini patchworknya di sini.
Oh ini, kayak ini paling banyak ya patchworknya? Iya. Sampai di Eh, dan di belakang juga. Wow, keren banget. nah ini di sini juga ada patchworknya bagian dalam. Hmm. Dua warna ya, ada ungu, ada hijau. Nah, jadi nggak monoton. Yes, keren. Wah, makasih ya Kak. Saya udah nunjukin kita, udah sharing-sharing juga tentang detail bahan, detail konsep juga. Nah, bisa nggak sih rekomendasikan aku 3 mungkin baju atau koleksi dari Kak Kursen yang mungkin cocok buat aku untuk aku try on nih? Ya, sebenarnya 3 ada lebih dari 3 juga Oh iya. ada, maksudnya bagus semua, insya bagus Allah. semua ya. Tapi ada yang nanti saya sesuaikan dengan karakternya kakaknya ya. Siap, thank you. Fashionista jangan kemana-mana karena abis ini kita akan lihat 3 rekomendasi dari Kak Kursen untuk aku. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Audrey akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Fashionista, berikut Audrey akan lanjut melihat 3 rekomendasi busana Kursen Karzai. Nah, saya udah pilihin 3 baju untuk Kak Audrey ya. Hari ini akan di fittingnya. Oke Kak Audrey, aku udah pilih Kak. warna-warnanya. Nah, dan Iya. modelnya ini untuk Kak Audrey, untuk warna sage ini. Ini mungkin modelnya lebih simpel ya. Sebenarnya ini tidak Elegan harus ya. pakai hijab. Jadi yang tidak berhijab pun bisa pakai karena ini kan modest ya. Nah, memang tertutup ininya bagian lehernya. Seperti itu. Oh banget sih. Ini jadi memang simple one piece dan Iya, one piece ini dress tapi ada capnya, namun capnya saya satuin dengan dress, jadi nggak ribet pakainya. Oke, keren. Nggak sabar nih. Kalau yang kedua ini apa Kak Kursen? Nah, ini yang kedua ini lebih formal karena warnanya hitam ya, bisa dipakai untuk kegiatan malam, mungkin ada undangan pesta atau yang sifatnya formal ya gitu. Ini sebenarnya ada outernya juga, ada outernya, di sini ada dressnya dalamnya ya. Dan dressnya. Cakep banget Iya. sih motifnya, Jadi aku tanpa suka outer juga banget. bisa, namun di sini tanpa outer tidak ada bagian motifnya. Oke, ini kalau ini motif apa Kak? Ini sama motifnya motif kawung tadi. Oh, kawungnya. Motif kawung Oh, dan yes. motif bunga melati tadi. Cakep banget. Kalau aku lihat detail dalamnya ini bahkan ada ini ya, Oh, ini sparkle-nya ya, iya, ada bling-blingnya juga betul, ya. betul ada. Jadi kelihatan Sparkle-nya. lebih mewah juga Sampai juga ya. dengan bahan renda juga di sini, di bagian dalamnya. Oke. Kalau yang ketiga ini nih, aku penasaran banget. Ini konsepnya keren banget, kayak anak muda banget, fashion banget. Karena dia dalemannya ini kayak sangat-sangat trendy sih. Gimana Kak Kursen, bisa ceritain nggak? Nah, kalau yang ketiga ini warnanya abu-abu dan modelnya juga three pieces ya. Ini cocok untuk lebih santai sih dengan bahan Iya. ada kemejanya, ada outernya. Ini juga crop ya, crop outer gini. Kemudian ada roknya, rok tutu seperti ini. Jadi bisa dipakai dengan sneakers juga oke kok ini. Casual look, tapi Iya, tetap casual. elegan mewah Betul, sih menurut tetap aku. dengan ada ciri khasnya dari desain Motif kawung dan kawung ini. sebagainya ya, Betul. dengan patchworknya tentunya. Nah Kak Kursen, aku juga notice nih ada logo ini atau ada desain ini yang di desain lain nggak ada. Apa sih ini yang di tengah nih? Nah, ini sebenarnya sama motifnya motif kawung juga. Namun karena ini untuk desain casual, jadi saya emang divariasikan dengan logo bentuk bulat aja seperti Keren itu. Jadi banget bisa sih. dipakai untuk celana jeans maupun skirt gitu. Wah keren banget ya fashionista, kita udah lihat 3 desain baju yang sangat cantik. And I can't wait for the OOTD, so stay tuned only on Mix and Match. Fashionista setelah memilih busana yang direkomendasikan oleh Kursen, sekarang saatnya Audrey melakukan makeup and hairdo.
ya fashionista look pertama. Gimana Kak Kursen? Pendapat Kak Kursen mengenai look ini? Cantik banget sih ini. Bagus ya? Cocok banget di KUD ini. Ya, dengan warna yang sage ini cocok banget dengan warna kulit KUD. Kalem-kalem banget ya, Iya. tetap simple look tapi tetap menunjukkan aura seseorang ya. Iya, betul. Kalau untuk rekomendasi aksesoris gitu, Kak Kursen ada nggak kalau misalnya pakai look seperti ini? Aksesoris sudah cukup kalau untuk kalung atau paling mungkin di cincin atau di giwangnya ya lebih Oke. lebih besar mungkin. Main di anting dan di cincin ya Iya, berarti? di anting dan cincin karena di bagian leher udah ada beading. Oh, yang saya betul, pasangkan. betul banget ya. Jadi lebih simple, nggak perlu ribet lagi. Oke, fashionista, kita akan lihat look kedua. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. Wah, Kak Kursen, I love this. Ini cakep banget. Bener-bener aku merasa very elegant wearing this. Gimana menurut Kak Kursen di aku nih? Ya, ini juga untuk warna hitamnya kan kontras banget dengan warna kulit KUD ya yang sangat cantik. Kemudian juga ini baju ini kan lebih grande ya, jadi Betul. mungkin bisa lebih ke acara-acara lebih formal lagi kayak misal gala dinner juga masih bisa dikenakan. Bener sih, gala dinner cocok, Ya. tapi atau event-event ya. Betul. Sama aku suka banget ini detail dari sini nih, bagus banget ya. Iya, Ini nah kelihatan banget. Betul, ini untuk memperkuat konsep ya. Kalau pakai innernya aja sih polosan aja, mungkin kalau dengan adanya ini jadi lebih ada detail seperti itu. Iya, tadi aku juga pakai innernya doang kan, itu udah cakep banget Iya. menurut aku. So, Jadi your dengan, piece are amazing. Hitam dengan sentuhan warna gold ini sangat mewah. Kemudian saya timpal lagi dengan warna patchwork yang warna Ungu ungu ya. ini ya. Jadi lebih femininnya lebih dapat. Oke, amazing Gitu. banget. Stay tuned guys for the OOTD number 3. Fashionista, berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Now this is a third look. Gimana Kak? Ya, ini kalau si terakhir yang ketiga ya, Yes. lebih casual. Apalagi kalau ini dilepas outernya itu hanya kemeja dan rok aja, bisa lebih tampil lebih casual lagi. Lebih casual ya. Jadi ini pun bisa dipakai terpisah ya, nggak usah pakai outernya. Nah untuk seperti tadi saya jelaskan untuk body line-nya karena ini konsepnya casual, jadi saya bikin motif bulatan ini, tapi namun ini tetap dari motif kawung yang ada di dalam koleksi ini. Motif Seperti kawung nih, cakep banget sih. Dan ini pun jadi bisa di occasion casual ya. Betul. Dan bisa dipakai pun kalau formal menurut aku tetap cocok, tinggal pakai heels terus ganti sneaker ya tadi Kak. Nah, kalau mau lebih casual lagi, pakai kemejanya aja, kemudian bisa pakai celana jeans, pakai sneaker udah. Oh keren. iya bener banget sih, kita bisa ganti juga bawahannya ya. Iya, Oke fashionista, ini dia 3 look rekomendasi dari Kak Kursen. Dan thank you so much once again Kak Kursen for today. Kita udah bisa cobain banyak banget baju, tadi kita udah lihat koleksi kakak juga. And thank you fashionista for watching us today. Saya Audrey Vanessa. Dan saya Kursen Karzai. See you next time fashionista.